Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat Tuhan yang Maha Esa terlimpah kepada kita semua. Amin. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Kuandang, yang saya hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru dan Tata Usaha, serta mahasiswa PPL yang hadir pada hari ini. Sambutan Ibu Kepala SMP Negeri 1 Kuandang, kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati CGP hebat kita, CGP andalan kita, Ibu Yayu Abdullah MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru beserta adik-adik mahasiswa yang sempat hadir pada saat ini. Puji syukur kehadirat ilahi Robi, karena dengan izin dan kuasanya lah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif oleh calon guru penggerak kita, Ibu Yayu Abdullah MPD. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua yang masih setia menjalankan syariatnya tetap istiqomah hingga yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ucapan terima kasih sudah membersamai pada tempat ini. Mari kita sama-sama memanfaatkan waktu untuk kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif ini. Dan saya berharap sebagai kepala sekolah, calon-calon guru penggerak ini bisa menjadi pemimpin yang berdampak pada meningkatnya mutu pendidikan yang ada di SMP Negeri 1 Kuandang. Jadi insya Allah dengan masih ada beberapa tahap lagi Ibu Yayu, semoga mari sama-sama kita doakan agar Ibu Yayu tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya semangat yang tidak akan kendor sampai penyelesaian Lokakarya 7. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita masuk pada acara inti, yakni pemaparan materi oleh Ibu Yayu Abdullah selaku calon guru penggerak golongan angkatan 10. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Kepsek, Bapak Ibu staf Dewan Guru dan mahasiswa yang membersamai pada kegiatan diseminasi pada hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu, izinkan saya memaparkan tentang diseminasi penyebaran pemahaman positif sebagai tugas pendidikan guru penggerak dari saya, Yayu Abdullah MPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gorontalo Utara. Bapak Ibu ketahui bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Contoh budaya positif di sekolah.
1. Bersikap sopan dan meminta izin pada guru bila masuk dan keluar kelas pada saat pembelajaran dalam wujud menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, mengantri. Yang ketiga, kerja bakti, tepat waktu. 5. Jujur. 6. Toleransi. 7. Bertanggung jawab. 8. Bergotong royong. 9. Religius. Dan 10. Peduli. Inilah budaya positif. Ada 6 yang kita paparkan pada hari ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Keenam, restitusi segitiga restitusi. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang Bapak Ibu, di sini kita ada praktek sedikit. Mungkin ada yang tidak ada pasangan bisa mengepalkan salah satu tangannya. Terus Bapak Ibu bayangkan bahwa yang Bapak Ibu kepal ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan perlu Bapak Ibu kuat, Bapak Ibu jaga maksudnya. Jadi Bapak Ibu berpikir bahwa yang Bapak Ibu kepal ini ada sesuatu yang berharga dan Bapak Ibu tidak akan kasih tahu sama orang lain. Ya, akan tetapi yang rekan di sebelah Bapak Ibu, yang bagian B ini, dia akan memujuk, bahkan menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepal tangan Anda. Tadi yang bagian tengahnya maksud saya tadi, kepalkan tangannya sekuat. Ibu bayangkan kira-kira yang Bapak Ibu pegang ini adalah sesuatu yang berharga dan tidak akan Ibu buka. Bisa? Bagian ini mungkin Ibu perhatiwi. Ya. Oke, sudah. Nah, sudah. Bagian ini. Ini sebelahnya, Nak. Mana sudah? Oke. Ya. Sudah Bapak Ibu? Bapak Ibu menghayal bahwa yang Bapak Ibu pegang itu, yang Bapak Ibu yang ini bahwa ini Bapak Ibu jaga. Bisa? Ya, oke. Nah, sekarang yang rekannya B berusaha memujuk temannya agar dia bisa buka ini yang Bapak Ibu pegang. Oke, disilahkan. Kira-kira. Sekarang perhatikan pertanyaannya. Apakah Anda yang tadinya membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Jika ada yang membuka sempat dibujuk tadi, kenapa? Alasannya apa? Sampai ia membuka kepala tangan tadi. Yang kedua, jika menutup dan tidak membuka kepala tangan, alasannya kenapa? Dan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangannya? Ya. Serius. Ini sebenarnya prinsipnya si B kan ketika diminta untuk mengepalkan tangannya, itu kan si A membujuk untuk membuka. Sementara ini adalah sesuatu yang berharga untuk dia. Jelas ada prinsip bahwa dia akan mempertahankannya. Ketika ada yang terpengaruh membuka dengan alasan yang macam-macam itu, sesungguhnya dia tidak punya prinsip karena mudah dibujuk. Jadi menurut saya sesungguhnya di kegiatan ini
poin pentingnya adalah kita harus punya prinsip, punya pendirian, dan tidak terpengaruh oleh faktor dari luar. Itu saja Bu Yai. Mungkin ada yang lain. Ada yang lain? Mungkin Ibu Pratiwi bisa? Baik, terima kasih. Menurut saya sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agus, bahwasannya apapun itu, bujukan dari siapapun itu sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri. Jadi sama halnya ketika kita dalam hal misalnya tentang kepemimpinan. Nah, kalau misalnya kita ada sesuatu yang harus itu sebenarnya yang tidak boleh diekspos. Apapun itu bujukan-bujukan agar supaya kita bisa bisa memberikan informasi yang harusnya kita tidak bisa informasi, itu semuanya tergantung dari diri pribadi kita. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya, semuanya benar ya. Nah, sekarang pertanyaan pertama dan kedua itu mungkin bervariasi ya. Nah, pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Yaitu tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Paham Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita lanjut. 1.1 teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Menurut William Glasser bahwa ada 4 teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau, harus ada dorongan sendiri dari diri sendiri. Iya betul Bapak Ibu, kan? Kita tidak bisa memaksa murid itu. Walaupun kita paksa, bagaimana kalau tidak ada timbul dari dirinya sendiri? Itu kan? Maka akan gagal kita berusaha seperti apapun. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat, jika terlalu dalam murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Itu. Ketika kita memberikan penguatan yang positif, nasihat-nasihat, akan tetapi ketika si anak itu nantinya akan ketergantungan, pasti akan dibujuk, diberikan nasihat lagi, akan dilindungi. Itu kan? Yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya dan kritik yang membangun. Iya. Setidaknya apapun misalnya si anak peserta didik kita ini, kita memberikan nasihat atau kritikan yang dapat membangun karakternya. Seperti itu. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Biar kita guru, kita tidak berhak ya untuk memaksa atau hak untuk memaksa sama peserta didik. Nah, mereka ada pilihannya masing-masing. Nah, ini menurut stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, yaitu perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah ini ya,
stimulus kontrol. Stimulus kontrol itu yang mengatakan realitas kebutuhan kita itu sama. Sedangkan menurut pendekatan kontrol yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Iya, memang betul Bapak Ibu. Kita berpikir ini kebutuhan kita tidak mungkin disamakan. Terus yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Semua orang punya prinsip seperti apa yang dikatakan Pak Agus. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut pendekatan kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, kita melakukan apapun itu pasti ada tujuannya kan? Ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau pendekatan kontrol yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Siapapun dia, seperti yang tadi, dibujuk, dirayu, bahkan ada tadi yang sudah memberikan uang, yang penting dibuka kepala tangan, tapi dia berpikir tidak, itu kan? Yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Iya, intinya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Iya, kita harus kerjasama. Ya, ini yang kedua, 1.2 makna disiplin. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri ya. Ada 7. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Yang kelima, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Keenam, untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang. Ketujuh, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Ya, Bapak Ibu, untuk mendisiplinkan itu kita diri kita dulu kan? Ini, jadi kita tanyakan dulu sama diri kita. Bagaimana kita berperilaku sampai pada kira-kira alasan orang melakukan sesuatu tersebut. Nah ini Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Yaitu Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat, Bapak Ibu. Disiplin yang dimaksud yaitu disiplin diri, memiliki motivasi yang internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Jadi intinya Bapak Ibu, kita mendisiplinkan itu sebelum kita menerapkannya, berarti diri kita dulu, berasal dalam diri kita yang benar-benar kita terapkan nantinya di orang lain. Yang berikut, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini
universal, yaitu nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai ini merupakan payung besar dan sikap perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai kebajikan adalah sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan tadi. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, komitmen, kreatif, keadilan, bertujuan, dermawan, keteraturan, gotong royong, keteguhan hati, dan pengertian. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang seperti kita sudah laksanakan. Berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen, dalam bukunya Restoring School, Desplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini Bapak Ibu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang kedua, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu kan hukuman. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kenapa? Konsekuensi itu karena itu sudah melalui kesepakatan kita. Jadi kalau sudah, ini memang sudah terjadi, ini harus. Karena sudah konsekuensinya seperti itu. Yang berikut, restitusi. Merupakan pilihan atau menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Ini yang disebut dengan restitusi. Restitusi itu kita menstabilkan identitas dulu. Ketika ada siswa yang masalah, kita stabilkan identitasnya. Baru kita validasi. Dan yang terakhir, kita memberikan keyakinan kelas dalam nilai-nilai kebajikan. Itu yang disebut dengan restitusi. Yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas, Bapak Ibu. Beda ya, artinya mirip, hampir sama. Peraturan itu yang harus kita laksanakan. Contoh, tidak boleh terlambat. Itu Bapak Ibu. Kalau kita melakukan keyakinan kelas, itu yang berasal dari diri sendiri. Artinya, ya berasal dari diri kita sendiri. Meyakini yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Contoh Bapak Ibu. 1. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawaban Bapak Ibu apa? Ya, demi keselamatan kan? Karena kenapa? Sudah diyakini itu. Kalau dia berpikir cuma karena peraturan, bahkan dia tidak pakai helm, dia mau denda kita. Itu kan sanksi. Ketika dia tidak pakai helm, pasti ditangkap oleh polisi. Ketika kudapat dengan polisi. Yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa Bapak Ibu? Demi apa? Dia harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Berarti
Yang dia jaga apa? Iya, kesehatannya. Nah, ini Bapak Ibu. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi kita sudah meyakini bahwa kita mau pakai masker demi keselamatan, demi kesehatan kita. Kita mau pakai helm demi keselamatan supaya nantinya celaka pasti terlindungi. Itu utamanya dulu. Jangan sampai kepala tertada atau bagaimana. Ini Bapak Ibu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini saya sudah buat kemarin Bapak Ibu. Karena saya kebetulan perwalian kelas 8A, jadi saya sudah membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak, aturannya cuma sedikit, supaya mudah diingat oleh siswa. Biasa kalau terlalu banyak, pasti siswa, oh ingat ini baru saya dapat ingat, itu kan alasan mereka. Yang berikut, keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan kelas. Kalau misalnya di kelas 8A, berarti di lingkungan kelas 8A. Akan tetapi sudah di luar kelas, berarti pakai keyakinan sekolah. Ya, berikut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, semua warga kelas itu, yaitu mereka mengeluarkan pendapat mereka, memberikan, oh ini yang saya yakini Bu, mereka tulis. Kemarin saya sudah buat di kelas 8A. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ketika kita lihat, oh ini bagi kita tinjau lagi, apa kira-kira yang kita berikutnya, keyakinan apa yang dibuat lagi, nilai-nilai kebajikan apa yang diambil lagi. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, dalam keyakinan kelas itu Bapak Ibu tidak ada kata negatif, itu kata positif. Contohnya, dalam peraturan itu kan tidak boleh, kalau ada yang menyontek, oh tidak boleh menyontek. Berarti tidak jujur kan? Nah, kalau dalam keyakinan kelas katanya jujur. Sama dengan membuang sampah, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, kalau dalam keyakinan kelas, jagalah kebersihan. Itu kan? Jadi kalimat-kalimat yang positif yang mereka lakukan. Dan ini nantinya mereka, kemarin saya sudah buat, saya kasih stick note peserta didik. Setelah itu saya suruh tulis apa yang ada pada pikiran kalian yang kalian yakini tentang kelas ini, nantinya impian kalian nantinya bisa aman, tentram. Jadi mereka benar-benar tulis, oh ini Bu ini. Setelah mereka tulis, saya suruh tempel. Nah, setelah itu, karena sudah terlalu banyak kan jumlahnya 29 orang. Nah, yang sama, saya keluarkan cukup satu saja, perwakilan satu. Nah, setelah itu, saya kasih tahu sama mereka, ini adalah nilai keyakinan kalian. Setelah itu, saya suruh tanda tangan. Ini adalah bukti. Ketika kalian melanggar aturan yang kalian sudah sepakati sesuai keyakinan kalian, berarti iya, itu melanggar aturan yang sudah disepakati. Nah, ini 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, penguasaan. Bapak Ibu, peserta didik itu atau kita saja
Melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya kan? Ya, seperti itu juga tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 yang tadi. Pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat psikologis. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh, mungkin peserta didik, dia mengambil barang temannya, pasti ada tujuannya kan? Mungkin orang tuanya tidak kasih uang, tidak kasih sarapan, jadi dia punya tujuan. Tujuannya untuk apa dia mengambil barang? Untuk mungkin kalau dia ambil uang, beli makanan, untuk bertahan hidup. Itu kan? Jadi kita sebagai guru, kita tidak langsung semena-mena, kamu salah. Ini tidak bisa. Sebenarnya kita panggil dulu mereka, kita cari dulu. Karena orang berbuat pasti ada tujuannya. Berikut, kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Ini juga. Ketika dia berkumpul mengerjakan suatu tugas dalam kelompok, temannya tidak mau atau karena orang tidak mau terima dia berani mengganggu. Kenapa? Karena dia pingin dihargai oleh mereka. Hah? Maunya mereka bisa terima dia. Tapi kita berpikiran lain. Karena temannya ibu, si anak ini mengganggu kita. Nah, kita kadang kamu salah, kamu sekarang berdiri apa? Gitu kan? Tapi kita tidak tahu dulu kebutuhan apa yang dia harus penuhi. Apa yang dia tidak penuhi. Jadi kita cari tahu dulu. Yang berikut, kebutuhan kebebasan. Murid diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Itu juga sama, Bapak Ibu. Mereka membuat sesuatu itu karena ada tujuannya. 4. Kebutuhan akan kesenangan. Sama juga. Ia pingin sama dengan teman-temannya. Ya. Dan kita guru, kita akan memberikan pembelajaran itu yang bisa menyenangkan mereka, agar mereka tidak bosan sampai mereka akan mengganggu orang lain. Berikut, kebutuhan akan penguasaan. Nah, ini setiap murid memiliki ini, kompeten menjadi terampil. Iya, bisa jadi penguasaan itu orang-orang yang pingin menjadi pemimpin. Dia pingin semua, ayo masuk saja di kelas semua. Ayo, karena ada ibu guru tasuk. Itu karena dia ingin menguasai kelas itu. Dia pingin. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita berpikir, kira-kira kita masuk di sini atau tidak. Pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, kita sebagai guru, apakah kita masuk? Contoh, ketika peserta didik yang terlambat, kita langsung kasih hukuman. Coba kamu berdiri di sini. Itu sebenarnya itu salah tidak? Iya. Kalau saya selama ini masih sebagai penghukum, saya sadari ketika saya mengajar ada siswa yang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Coba berdiri di situ. Dan itu saya akui. Alhamdulillah dengan belajar ini, saya mulai insya Allah bisa menerapkannya. Sedikit. Yang berikut, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini Bapak Ibu. Yang berikut, teman. Ini juga ternyata salah. Saya berpikir bahwa mendekati mereka sebagai teman itu
ternyata salah. Ternyata ada DP positif juga dan ada negatifnya. Ya, Bapak Ibu. Ketika kita mendekati mereka berpikir ketika dia salah, oh pasti kita mau mengadu sama ibu ini yang bantu kita. Itu kan. Karena mereka berpikir, oh ada guru yang membantu Pak kita biar kita mau bikin salah, mau bikin apa, pasti deh. Gitu, Bapak Ibu. Yang berikut pemantau, yaitu mengawasi posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Ini juga ternyata salah. Kenapa dibilang salah? Ketika siswa ini salah, kita pantau. Kamu kan tadi terlambat. Jadi kamu punya tugas, catat ini sampai habis. Kau tidak bisa istirahat. Nah setelah itu dipantau lagi. Jadi siswa ini merasa, oh kita ini selalu diawasi, kita tidak bisa bebas. Yang berikut manajer. Nah ini Bapak Ibu, sebaiknya kita di posisi ini, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Dan ini biasa yang digunakan adalah restitusi, segitiga restitusi. Ketika terlambat kita tanya, kenapa terlambat? Tuh kan, kita validasi dulu. Ya, Bapak Ibu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya, kira-kira seberapa kali terlambat? Kita dengar, terlambat itu salah tidak? Serta dia mengaku salah, Bu. Nah, dia sudah mengaku. Kita kasih tahu, iya. Berbuat salah itu manusiawi. Akan tetapi, kita akan berusaha memperbaikinya. Gitu kan? Kita jangan sampai kita langsung bentah dia, pasti dia kan hatinya. Ketika kita setelah itu kita validasi, tanya, kamu terlambat pasti ada alasannya kan? Coba ceritakan sama ibu. Nah itu dia. Jadi dia mau cerita, dia bebas, dia ceritakan. Nah setelah itu baru kita masuk keyakinan kelas. Nah kamu ingat tidak keyakinan kelas kita tadi yang kita sudah sepakati bersama, yang kita sudah tanda tangan itu, kamu masih ingat? Maksudnya iya ibu ingat. Pelanggaran apa yang kamu lakukan? Disiplin Bu, bukan? Nah kira-kira menurut kamu disiplin apa yang kamu? Ya nanti dia cerita bebas. Nah setelah itu coba menurut kamu, kira-kira bagaimana kamu bisa tidak akan terlambat lagi? Nah, dia memberikan solusi dia sendiri kan? Dia memberikan solusi. Saya tidak akan terlambat lagi Bu. Saya berusaha cepat tidur malam. Itu kan? Bapak Ibu. Itulah manajer. Sekarang segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu yang digunakan oleh manajer tadi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada masalah dia langsung stabilkan dulu identitas. Setelah itu dia validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga keyakinan kelas yang sudah disepakati ditanyakan. Nah ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas tujuannya mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi yang sukses. Yang berikut validasi tindakan yang salah. Ini setiap tindakan yang kita kebutuhan dasar adalah yang digunakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Itu kan seperti tadi saya tanya, kamu salah tidak? Salah Bu. Langsung jadi validasi, dia merasa oh ternyata aku ini salah, dia sendiri yang menyadarinya. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya ini
Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, nah langkah yang dilakukan adalah yang salah telah divalidasi. Langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk menghubungkan nilai-nilai yang dia percayai. Nah ini Bapak Ibu, contoh restitusi yang saya bilang tadi, yang sebenarnya kita miliki Bapak Ibu. Atun tadi mendapat laporan dan kepuasan, katanya Atun berkelahi dengan firman kelasnya. 20 saya bersama firman Bu. Kenapa Atun kita sama firman? Firman selalu mengganggu saya Bu. Terus apa yang dilakukan firman sama Atun? Firman membantu pekerjaan saya Bu. Dia tidak mau mengadakan tugasnya sendiri Bu. Saya firman sama firman ya. Karena aku bisa berarti saya mau berhasil, tapi firman anaknya sampai ibu merasa tindakan aku sih bagus karena aku tidak melakukan hal yang lebih baik dari itu. Sekarang ibu tanya sama aku, apa yang aku lakukan sama firman? Saya memperhatikan firman Bu, saya memaki-maki firman, tidak sengaja saya mendorong mudanya Bu. Menurut Atun, apakah keluarga ada yang aku lakukan seperti membuat aku itu? Tidak Bu. Menurut Atun, sesuai dengan keyakinan keluarga apakah tidak seperti Atun melakukan? Tidak Bu. Apakah dalam keyakinan kelas, apa yang aku lakukan? Apakah melanggar aturan? Tidak Bu. Saling menghormati teman-teman Bu. Saling menghormati Bu, itu hal yang baik, penting. Jadi aku harus memperbaikinya ya. Terus aku menurut aku kira-kira bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Jika ada teman yang berbeda akan bersabar dan menahan amarah gaduh, dan saya akan melapornya kepada guru master atau kembalian Bu. Ya, bagus sekali tindakan aku. Sekarang karena permasalahan yang sudah selesai, akan aku masuk di kelas belajar yang baik ya. Terima kasih ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andri, saya dari kelas 9F. Jadi saya sangat senang karena bisa diajak berdiskusi dengan Ibu Yayu, karena saya dapat mengontrol diri saya dan amarah saya atas perilaku teman saya yang tidak menghargai saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, itulah video tentang segitiga restitusi. Jadi intinya pada diri kita sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, itulah pemaparan diseminasi dari saya. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih. Diserahkan kepada baiklah Bapak Ibu, setelah mendengarkan hasil pemaparan materi dari Ibu Yayu Abdullah, apakah ada dari Bapak Ibu saran maupun tanggapan? Kalau ada dipersilahkan. Kepada Pak Agus disilakan. Ada rekam ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kedua kalinya diberikan. Ini sebenarnya kalau dilihat secara umum, materi yang sudah disampaikan Ibu ini adalah materi yang sebenarnya penting untuk kita semua, terutama guru-guru sebagai objek dalam hal mendidik siswa. Jadi sebenarnya nanti Bu Yayu mungkin saran saja kalau diterima dan juga di-sharing. Modul-modul yang didapat itu, walaupun kami ini bukan guru penggerak misalnya, ada modul-modul atau materi-materi yang sudah didapat mungkin bisa di-share
Saya kemarin sudah sempat ngomong juga kalau bisa saya minta materi-materinya. Ini penting sekali. Pertama ini dalam hal disiplin positif, budaya positif. Kita ketahui kondisi kita hari ini di hubungan pendidikan di sekolah itu ini tantangan yang sangat besar, ya. Terutama dalam hal membudayakan hal-hal positif di sekolah. Kita ketahui fenomena akhir-akhir ini banyak tantangan, siswa yang sudah bertingkah di luar dari batas. Ada yang memukul, ada yang bahkan membunuh, gurunya dibunuh. Itu fenomena, dan itu adalah tantangan. Kemudian terkait dengan poin materi ini, restitusi. Ini kan sebenarnya kalau saya melihat secara garis besar, ini adalah salah satu upaya dalam hal menangani masalah yang timbul pada siswa. Bagaimana kita mengatasi ketika siswa itu misalnya tidak taat dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Memang secara garis besar dia melanggar aturan. Kan tadi poinnya memang ada perbedaan antara aturan sekolah, kemudian keyakinan kelas, kemudian ada juga yang namanya kesepakatan kelas. Saya kira mungkin agak sama itu Bu ya. Nanti mungkin diperkuat lagi antara keyakinan dan kesepakatan kelas itu apakah ada perbedaan atau tidak. Yang berikutnya, nah ini juga kan sebenarnya saya melihat bahwa semua guru itu punya posisi hak dan kewenangan yang sama bisa melakukan kegiatan ini. Tidak harus wali kelas. Kan selama ini kita melihat kadang kalau ada persoalan diserahkan ke wali kelas, diserahkan ke guru BK. Sementara tiap guru itu, guru-guru entah itu guru agama, matematika dan seterusnya, bisa melakukan yang namanya restitusi ini, segitiga restitusi. Jadi tidak melulu harus wali kelas, begitu. Malah kan timbul lagi pertanyaan baru, apa peran BK? Ini juga mungkin bisa diperjelas lagi Bu Yayu, antara segitiga restitusi itu dengan konseling yang dilakukan oleh BK. Karena saya melihat secara umum itu ada kesamaan. Kalau dia ada perbedaan mungkin dalam hal apa, mungkin bisa dijelaskan juga antara segitiga restitusi dengan konseling yang dilakukan oleh guru-guru BK. Yang berikutnya mungkin sekali lagi sayangnya ini di ruangan ini tidak semua hadir. Guru-guru itu kalau memang mau mendalami ini, saya kira setiap persoalan yang muncul itu akan bisa diminimalisir. Saya kira itu saja poinnya Bu Yayu. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Siap-siap Yusdi. Terima kasih Pak Agus. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Agus tadi tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu sesuatu yang harus mereka lakukan, karena itu sudah kesepakatan yang guru berikan, mereka yang sepakat itu. Tapi kalau keyakinan kelas dari diri mereka, mereka sudah tahu ini menghormati, menghargai, disiplin, jujur. Mereka sendiri yang buat dan mereka sendiri yang akan tanda tangan. Jadi kalau mereka langgar, terus yang tadi nilai-nilai kebajikan itu dia dalam bentuk positif, itu keyakinan kelas. Kalau mungkin ada kata negatifnya, jangan buang sampah sembarangan. Itu Bapak Ibu. Terus yang berikut dengan restitusi. Restitusi itu semua kita, guru terutama,
Karena kita yang selalu berkecimpung dengan peserta didik. Ketika mereka bermasalah, kita melakukan segitiga restitusi ini. Apa bedanya dengan BK? Kalau mungkin BK, saya juga belum mendalami tentang bagaimana BK punya sistemnya untuk terhadap peserta didik. Tapi ini saya rasa hampir sama, Bapak Ibu. Karena ketika anak yang bermasalah datang ke BK, mereka tidak langsung sebenarnya, hei kamu kenapa ini? Tidak kan? Tetap mereka masih ada ini segitiga restitusi. Mereka stabilkan dulu. Orang marah pasti kita tidak mungkin yang anak yang sudah berkelahi sampai di sini di ruangan kita marah-marah. Tidak kan? Kita stabilkan dulu, turunkan emosinya dulu. Setelah itu kita masuk pada permasalahan dan kita berikan tentang ingatkan sama keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu semua kelas Bapak Ibu. Karena kalau mereka melanggar, mereka ingat, kita ingatkan. Kamu melanggar keyakinan kelas yang kita sudah sepakati tidak? Itu Bapak Ibu. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita masuk di penghujung acara yakni penutup dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif dinyatakan selesai. Bagaimana kabar adik-adik? Baik. Alhamdulillah, semua sehat ya? Ya. Adik-adik seperti apa yang diberitahukan kemarin bahwa kita hari ini melakukan pembuatan kesepakatan keyakinan kelas. Nah, sebelum Ibu melakukan kesepakatan keyakinan kelas, ada yang tahu kira-kira apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sama dengan, dia hampir sama dengan peraturan kelas atau tata tertib yang seperti yang kita sudah ada di kelas, sudah ditetapkan di sekolah-sekolah bahwa ini peraturan ini yang harus dilaksanakan, ini yang tidak boleh, itu kan? Ya. Dia hampir saja sama dengan itu peraturan kelas. Akan tetapi kalau keyakinan kelas yaitu sesuatu yang kita yakini, yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi sesuatu yang kita yakini, yang nantinya kita menjadikan kelas kita itu seperti apa, yang nyaman, tentram, damai. Nah itulah yang nantinya kita kelas kita yang impikan. Nah itu yang nantinya kalian tulis di keyakinan kelas yang benar-benar kalian yakini. Bisa? Nah, itu kasih contoh. Contohnya menghargai orang lain, itu kan? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Kalau ada aturan, ada yang kasih tahu aturan itu dilarang begini, dilarang buang sampah. Nah, kalau keyakinan kelas, kata-katanya adalah positif dan negatif. Kalau peraturan dilarang buang sampah tuh. Nah, kalau keyakinan kelas tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak, atau tidak boleh, tidak ada kata-kata seperti itu. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Paham? Paham. Nanti sebentar, adik-adik Ibu akan bagi statement. Nah, di sini apa yang kira-kira yang sudah menjadi keyakinan dari adik-adik, adik tulis di sini. Cukup satu saja yang ditulis ya. Ya. Paham ini? Paham. Nantinya sebentar yang kalian tulis nanti ditempel di papan. Ibu sudah sediakan. Ini adalah tentang keyakinan kelas 8A. Oke, bisa? Bisa.
Semua sudah dapat ya? Oke, sekarang tugas kalian isi sesuai keyakinan kalian. Bisa? Bisa. Terus. Cukup satu yang ditulis ya, sesuai keyakinan kalian. Silakan ditempel di tempat. Sekarang kita ibu lihat ya. Kira-kira kalau ingat ya, yang sama nantinya cukup satu yang ibu ambil ya, yang nantinya merupakan keyakinan kelas kita. Bisa? Bisa. Sekarang ibu lihat membersihkan kelas setiap harinya, jadwal piket, mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan berbicara, sama dengan saling menghargai kan? Ya. Berarti ini. Terus yang berikut, saling tolong menolong. Menghargai teman, ada agama, masuk, bertanggung jawab, toleransi, lebih sama membuang sampah pada tempatnya. Teratur, berkata jujur. Jujur sama dengan amanah kan? Iya. Rajin. Oke, jadi ada 7 ya. 7 yang menjadi keyakinan kelas kalian. Kalian sepakat? Sepakat. Karena kalian sepakat, ibu akan minta pertanggungjawaban dari kalian, yaitu penandatanganan. Ini penandatanganan jika kalian melanggar, kalian sudah tanda tangan. Berarti kalian setuju. Betul? Iya. Ini nantinya ibu akan sekalian. Nah, mulai dari sini ya, tanda tangan. Oke, lanjut.
Amardo Tilakasih kelas 8A. Terima kasih Bu Yayu perwalian kelas 8A yang hari ini telah sama-sama dengan kami untuk menyusun kesepakatan keyakinan kelas. Kami merasa sangat senang karena telah diberikan kesempatan untuk menyusun kesepakatan kelas. Dan tidak ada unsur sepihak untuk siswa mentaati peraturan, karena kami sendirilah yang membuat dan menyepakatinya. Keyakinan kelas yang kami buat dan sudah kami tanda tangani akan menjadi pedoman bagi kami, sehingga dapat menjadi teladan bagi kelas lain dalam menerapkan budaya positif di kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.